Kartu prakerja jadi andalan pemerintah untuk meredakan jeritan pekerja pasca PHK saat pandemi. Alih-alih meredakan, mereka justru teriak makin kencang di sosmed karena ada beberapa kendala mulai dari proses pendaftaran sampai pencairan dananya yang sulit. Meskipun ada juga sih yang udah berhasil, tapi belum merata. Jadinya muncul pernyataan dari netizen kalau kartu prakerja adalah prank pemerintah. So, kartu prakerja itu serius atau prank sih? Mungkin saya akan membahasnya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, gue bakal kasih info sedikit tentang kartu prakerja. Buat kalian yang mungkin belum dengar, kartu prakerja pasca pandemi sedikit bergeser fungsinya. Kartu prakerja nggak lagi diperuntukkan buat anak muda saja seperti semula, tapi juga bagi korban PHK karena pandemi. Di video sebelumnya, gue juga udah pernah ngejelasin kalau kartu prakerja yang baru adalah program semi bansos dari pemerintah. Jadi peserta yang mendaftar akan mendapat bantuan sebesar Rp3.550.000 dengan detail biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei kepekerjaan sebesar Rp150.000. Oke, sekarang kita ke pokok permasalahannya. Menurut hasil penelusuran tim Quick Insight, masyarakat di sosmed seperti Twitter, Facebook, dan Instagram masih ribut menyuarakan insentif prakerja yang belum cair. Gak sedikit juga dari mereka yang merupakan peserta gelombang pertama. Padahal Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denny Puspapurbasari menyebut para peserta akan menerima insentif 5 hari setelah menyelesaikan pelatihan. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kalau semua peserta yang lolos pelatihan prakerja gelombang 1 dan 2 sudah mendapatkan dana insentif yang dijanjikan oleh pemerintah melalui pencairan dana akhir April 2020 lalu. Tapi sayang, bagi sebagian peserta kenyataan tak semanis perkataan. Aswar Muhammad misalnya, peserta program Kartu Prakerja gelombang pertama yang sudah menyelesaikan pelatihan jurnalisme mengaku harus menunggu sekitar 2 minggu sampai akhirnya sertifikat muncul pada dashboard prakerja miliknya. Sedangkan untuk insentif sebesar Rp600.000 yang tadinya dijanjikan akan cair pada 4 Mei 2020 masih belum cair juga hingga awal minggu ini. Problem lain yang muncul dengan adanya kartu prakerja ini adalah program pelatihan yang dinilai kurang oke oleh beberapa pesertanya. Aswar berpendapat kelas jurnalisme yang diambilnya seharga Rp300.000–Rp700.000, tapi materi yang didapatkannya cuma materi dasar yang mirip seperti tutorial pada YouTube yang bisa ditonton secara gratis. Jadi ia mengaku tidak puas dengan pelatihan yang diberikan. Bahkan anggota DPR RI dari fraksi PAN Saleh Daulay meminta agar pemerintah mengevaluasi program pelatihan yang disediakan oleh platform yang ada. Karena ia mencatat ada paket pelatihan menulis di Microsoft Word yang seharusnya tidak perlu ada pada pelatihan prakerja. Hal yang sama juga diamini oleh Direktur Research Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Peter Abdullah, yang menilai seharusnya nggak perlu anggaran sebesar itu untuk pengadaan pelatihan seperti ini. Karena di YouTube udah banyak tersedia dan gratis. Peter juga berpendapat sebagian besar peserta justru ikut pelatihan karena ingin mendapatkan insentif ketimbang pelatihan untuk bekerja. Jadi menurutnya yang seharusnya mendapat prioritas utama dari pemerintah adalah penyaluran bansos ke masyarakat. Ya, memang gak semua begitu. Ada juga yang merasa terbantu dengan program yang diberikan. Misalnya seperti Chandra Lasmana yang mengambil kelas bahasa Inggris untuk pelatihan grammar dan TOEFL seharga Rp700.000. Ia merasa kelas ini cukup bermanfaat. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, seberapa bernilai sertifikat yang kita dapat setelah mengikuti program ini? Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denny Puspa memastikan pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, dan juga Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Dengan maksud jika mereka membutuhkan tenaga kerja, bisa langsung menghubungi lembaga pelatihan dan nanti akan dicocokkan dengan kebutuhan mereka. Meskipun begitu, Ketua APindo Bidang Properti dan Kawasan Industri Sani Iskandar menyebut ada banyak persyaratan yang ditetapkan sebuah perusahaan untuk menerima calon karyawan. Jadi, adanya sertifikat prakerja nggak serta-merta bisa langsung diterima bekerja. Ya, semoga aja video ini bermanfaat buat pemerintah dalam melakukan evaluasi program prakerja. Gimana menurut kalian program Kartu Prakerja ini? Kalau punya pengalaman, boleh juga di-share di kolom komentar di bawah.